Seperti biasa, tidak pernah kita ajarkan minta umur yang terlalu panjang. Selalu kita minta umur cukupan. Ini sekitar 117. Penting awake sehat, imane kuat, duwe akeh. Semoga ketemu duwe. Man ahabba ayyub saqa fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi afari falyasir rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya mereka sambung silaturahim, bertemu dengan sesama mukmin muslim, insya Allah panjang umur, banyak rizki. Rizki juga tidak perlu terlalu banyak, rizki cukupan mawon. Sing penting saged damel tumbas dodolan 8, rukune 7, mobile 3, umroh 2 tahun bisa. Setuju? Setuju ya. Masalah duit urusan panitia. Salam kehaturaken dumateng ikutan panutan kula panjenengan sedaya danten. Nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga seperti yang disabdakan beliau, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang direncanakan oleh Allah hidupnya baik, masa depannya baik, di dunia bisa ada wa fil akhirati bil jannah. Di dunia dia mendapatkan kebahagiaan, di akhirat mendapat surga. Yufaqihu fiddin. Gejalanya atau ciri khasnya itu gampang. Ciri khasnya wong ini itu sregep ngaji. Yufaqihu itu fi'il mudhari, penandanya huruf ya. Berarti peruntukannya orang yang proses menuju pinter, bukan yang sudah pinter. OTW pinter. Karena itu yang penting panjenengan enter pengajian tung berangkat. Paham boten paham nomor 17. Sing penting hadir. Ngantuk napa melek boten masalah, sing penting hadir. Malah nek tiyang ngaji merem tapi paham niku badhe loro. Nggih badhe merem badhe paham. Sing rada apes sing melek gak paham. Takon kancane, aku mah gak iso teko ngajine apa? Engko wong ngomong tok. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf mungkin suara saya agak berubah. Setelah 4 tahun gak bertemu kok berubah, mergo kenging radang, kenging flu. Biasanya suara kula niku mirip Omah Irama. Tapi ngeten iki lek kenging flu model dikit dadi Mansur S. Kesempatan kali ini kita membahas apa yang ada dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 112, di mana ayat ini menurut Kyai Haji Ahmad Dahlan dalam pertemuan Al-Gemini Vergedring tahun 1918 menjadi sarana apabila ingin menjadi umat yang berkemajuan. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihun ar-raqi'una as-sajidun wal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Pun apa? Siapa itu? Bapake tandai jamaah ngaji hafal Quran itu gampang. Oh ngaji betul-betul Quran berarti hafal. Ngaji betul-betul buku, hafalan kuat, ingatan kuat. Ngaji tekluk-tekluk konsentrasi. Jadi pendakwah itu tidak boleh suudzon, harus husnudzon. Apa itu sarana menjadi umat yang
berkemajuan, sukses berjaya, at-taibun yang pertama menjadi hamba yang ahli taubat. Ingat ceritanya ini. Kalau asli settingan dari Allah, wallahu yad'u ila daris salam, manusia itu dituntun, diarahkan, dipanggil menuju negeri keselamatan. Selamat ini apa? Di dunia bisa ada, fil akhirati bil jannah. Pasti di dunia bahagia, di akhirat diberi surga. Asli ini ngoten niku. Makanya ada ayat yang kemudian mengatakan ma asabaka min hasanatin fa minallah. Ketahuilah apa-apa yang baik yang menimpamu di dunia ini itu semua datangnya dari Allah. Sing saya pokoknya sing panjenengan iku dadine ati seneng, bunga ceria gembira itu asli datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, tapi bila ada sesuatu yang buruk, yang menyusahkan, menyedihkan, ruwet, sumpek, penuh derita dalam hidupmu, itu famin nafsik, dari perbuatanmu sendiri. Jadi jangan ada orang yang nyalah-nyalahnya Gusti Allah terus mengatakan ngene iki takdir Gusti Allah, uripku kae biyen digawe ruwet, digawe susah, digawe akeh coba, ngene iki takdir Gusti. Nggih takdir, tapi itu dari perbuatanmu sendiri. Kok ketak-ketik mau? Sawangane kok kaya nuturi ngene. Adapun orang yang kemudian melakukan perbuatan salah, maka oleh Allah berkenan diambilkan siksa akhirat yang jumlahnya besar itu diambil sedikit. Mana dalilnya? Surat As-Sajdah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala nudiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Ketahuilah bahwa Allah itu berkenan mengincipkan, apa mengincipkan? Merasakan sedikit siksa yang ada di akhirat, yang ada di neraka itu. Sedikit saja kepada orang yang melakukan perbuatan salah itu di dunia, tujuannya atau misi masalah itu la'allahum yarji'un, supaya orang yang bersalah itu kembali bertaubat kepada Allah. Kalau masalahnya berputar-putar tidak selesai, banyak dicurigai, kemungkinan besar itu peringatan. Tidak akan selesai sebelum orang ini memasuki pintu yang namanya taubat. Kesalahan besar manusia adalah ketika dia diperingati, diberi peringatan, tapi merasa diuji. Akhirnya dia memaksa diri untuk masuk pintu namanya sabar. Ternyata dia salah pintu. Yang benar adalah pintu taubat, bukan pintu sabar. Lamun sabar terus dioyak-oyak kali Gusti Allah sampai orang ini mau la'allahum yarji'un. Makanya banyak orang yang salah sangka. Kalau dia diberi peringatan, berbeda dengan diuji. Kalau diuji itu orangnya baik sudah bersih dari dosa. Dan ciri khasnya ketika masalah itu datang, wabashir sabirin, tidak lama berselang, tanpa berkeringat, tanpa bersusah payah, hanya sabar. Wabashir sabirin, di belakangnya selalu ada berita gembira. Tapi kalau peringatan itu tidak ada berita gembira, adanya terus dihajar. Seperti ada orang yang bertamu, pintunya lapis 3, pagar luar, kemudian pintu kaca, kemudian pintu rumah, kuku tarung. Orang yang datang berusaha mengetuk pagar. Tak. Assalamualaikum.
Oh, kok belum dibuka, kok belum keluar orangnya. Dicoba dibuka, oh nggak dikunci, dibuka sama. Pintu jendela kaca diketok lagi. Kalau kemudian masih belum dibuka, maka dia coba pintu utamanya diketok lagi. Bahkan kalau dia nggak ngerti syariat itu berat-berat, kadang-kadang yang memutar lewat samping, notok jendela belakang. Apa ini? Ya dalam rangka kalau peringatan begitu tipenya. Maka kalau katanya saya, yang sering saya sampaikan di pengajian-pengajian, rumusnya tetap tidak berubah. Kalau ada orang berputar-putar pada persoalan yang tidak pernah selesai, maka yang bagus la'allahum yarji'un, mencari apa yang keliru dari diri saya, ditobati, insya Allah selesai. Nah, hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau contohnya sudah banyak, dan kaya itu tahu tak sampai banyak itu berapa. Di antaranya orang dengan gangguan jiwa sembuh, gangguan jiwa, kasih iling. Seorang anak kelas 5 SD yang menutup wajahnya dengan kaos, kasih iling. Lali, senang kalau di jamaah lali ya. Saya pengajian di Jalan Meri, Kota Mojokerto, perempatan dekat terminal, tapi sebelah barat. Masjidnya namanya Al-Aqsa, bukan Palestina. Begitu turun pengajian, ada seorang ibu-ibu membawa anaknya, kelas 4 atau 5 SD, sekitar itu. Kemudian ibu ini mengatakan, ini Ustadz, saya punya masalah yang tidak kunjung selesai. Anak saya ini kalau ketemu orang dia berusaha menutup wajahnya. Kalau ada kertas dia tutup pakai kertas. Apapun diusahakan, ya apa caranya dia nggak terlihat oleh orang. Kalau kertas nggak ada, cari-cari yang lain nggak ada, maka ditarik bajunya atau kaosnya, pakai menutupi wajahnya. Lantas kemudian beliau mengatakan, ini sudah saya periksakan ke dokter, psikiater, psikolog, sudah saya rukiahkan. Memang di gang itu ada pakarnya rukiah yang paling viral sak Mojokerto, dan beberapa kali dibawa ke Jombang. Karena orang Jombang minta nomor, saya beri. Tapi nggak selesai, Ustaz. Oh baik. Terus gimana maksudnya jenengan? Mohon dibantu, Ustaz. Kalau menurut rumus langit bagaimana? Baik, silakan dibuka Al-Quran surat Al-Baqarah 275. Muka-muka benar nih. Penentu sing panggil riba nih. Kalau ada yang sudah ketemu boleh dibaca yang keras. Dua tujuh lima. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Berdiri di mana kok? Tapi sama gila contoh aku. Jadi kalau ada orang dengan keluhan penyakit jiwa, apakah itu gila atau yang level di bawahnya, depresi, di bawahnya lagi stres, dan yang lain berkaitan dengan jiwa, yang perlu diperiksa adalah riba. Riba, ini Pak ayat ya. Mboten kula sing ngomong niku. Sinten sing ngomong? Allah berfirman, siapa yang pernah berurusan dengan riba, maka dia tidak akan pernah bisa berdiri, kecuali berdirinya seperti orang yang kemasukan setan karena terserang penyakit gila. Lalu saya tanya, Bu, siapa di rumah panjenengan yang berurusan dengan riba? Akhirnya beliau mengatakan, memang suami saya itu pekerjaannya Bang Keke. Di dapat disuai di taringannya. Kalau yang konvensional itu masih diperdebatkan. Yang ini harus jelas. Maka saya katakan, Bu, kalau menurut rumus langit, la'allahum yarji'un, mau bertobat itu berarti ya berhenti dari maksiat yang dilakukan.
tapi nek panjenengan kersa. Lalu kemudian yang terjadi memang beliau orang baik, diperingatkan seperti itu, suaminya diajak ngomong, suaminya juga mau. Esok hari sudah berhenti, langsung kerja ikut adiknya. Gini ku melok seleb keliling, seleb padi keliling. Kalau di kampung saya namanya huler. Yang berikin apa? Sami. Huler. Jadi dia rela berpanas-panas demi mendapat rezeki yang halal. Tidak lama kemudian, pengajian ini sebenarnya 1 bulan sekali, tapi beliau mengatakan di hari Ahad ketemu saya, Rebo sudah telepon. Mohon maaf Ustaz, barangkali Ahad ini dengan ada kesempatan. Mohon berkenan isi pengajian lagi seperti yang kemarin. Terus saya katakan, loh Bu, itu kan 1 bulan sekali. Ya Ustaz, tapi yang ini syukuran. Syukuran apa? Ya nanti Ustaz akan tahu. Oke. Saya buka dulu jadwal, nanti saya jawab. Begitu kalau tinggalin, kok pas kosong. Alhamdulillah. Akhirnya saya datang, beliau menunjukkan anaknya, ini Ustaz yang kemarin, yang saya bawa kemana-mana, gak beres-beres. Sekarang seperti tidak pernah ada jejak dia terserang gangguan jiwa. Alhamdulillah. Memang begitu. Kalau misi masalah sudah selesai, orangnya sudah tobat, berarti misi masalah sudah selesai. Maka bagi Allah sudah mari. Mission impossible wis mari. Kalau wis ditutup, masalahnya ditarik, orangnya hidup kembali normal. Itulah fungsi dari yang kita sebut at-taibu. Jadi orang itu settingan asli dari Allah, harusnya sukses. Sing garai ruwet niku keserimpet-serimpet dosane dhewe. Understand? Yes. Wah, yes ini asli wong kutho. Nek wong desa kalau takon understand ten. Nek understand menengae itu berarti wong kutho tapi asline desa. Dirabi wong. Jadi bingung deh. Jangan tak jawab yes aslinya wong desa. Tak jawab ten tapi aku manggon nduk kutho akhirnya menengae. Ini wis kompak nih, wis suwe untuk kutho iki. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, bapak yang terus tunggal walaupun di bawah. At-taibun yang pertama, menjadi muslim berjaya berkemajuan, menjadi pribadi yang ahli taubat, insigharu bi islahin nafsi. Pokoknya keributannya atau kerepotannya adalah mencari yang lemah, yang kurang dalam hidup saya apa. Nah gitu. At-taibun al-abidun yang kedua adalah al-abidun bermakna orang-orang yang beribadah. Maka sudah menjadi khasnya orang yang ibadahnya bagus, jaminan hidup baginya adalah hayatan thayyibah. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah orang beriman mau beramal sholih, mau beribadah, aku kata Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik. Itu yang Allah yang berjanji. An-Nahl, surat An-Nahl ayatnya 97. Ini kudu hafal sampai ini rumus ini. Maka ada hadis qudsi yang mengatakan, ya abna Adam, kalau kita ini diberikan dalam pembukaan hadis itu ya abna Adam, wahai anak keturunan Adam, ada beberapa konsekuensi. Apa itu? Pertama, ya abna Adam berarti kula panjenengan diingatkan. Ya napa-napa panjenengan iku wong mulya, mergo panjenengan turunane nabi. Makanya enten tiyang berbangga mergo turunane pejabat boleh, berbangga turunannya ulama boleh, berbangga turunannya pahlawan monggo, berbangga turunannya ini turunan itu monggo. Tapi kalau sampai menjelekkan sampai akhirnya bertanya tentang nasab, sementara munggah, nek nasaban aja nasab pertengahan atau awal Islam, tapi sekalian aja awal adanya manusia. Mungkin ketemu nasab panjenengan itu sampai ke Nabi. Kayak nggak percaya kan?
Sawangan yang ngeten iki sampeyan turunan Nabi. Resikonya kalau disebut ya benar agama dalam sebuah hadis, itu sama diperingatkan bahwa manusia, ayahmu atau bapak moyang kalian itu asli penduduk surga, bukan penduduk bumi. Maka alamat asli bapak moyang kalian itu adalah surga. Begitupun kamu, alamat aslimu adalah surga. Jangan panjenengan kepedin terus alamat sampean ini sampai cocok untuk KTP ini, itu semua alamat palsu. Yang apa sih bener niku Ayu Ting Ting, alamat palsu. Sing bener niku alamat surga. Surga yang diciptakan oleh Allah itu dulu dihuni oleh Nabi Adam. Karena Nabi Adam bersalah, kemudian dia dikeluarkan dari surga. Tetapi jannah itu yang ditempati oleh Nabi Adam tetap disediakan untuk Nabi Adam dan keturunannya. Syaratnya urun ikhtiar. Apa itu? Ibadah. Ya bena Adam tafarraq li ibadati, maka itu sempat-sempatkan olehmu beribadah kepadaku. Amalan sadrakal ini hadiahnya satu, kalian balik ke surga nanti. Tapi mboten usah kesusu. Sekitar 100 pinten kok? 117. Mboten usah gopo ya. Kapan balik nang surga wis kena-kena mawon. Dan mboten usah napa nyalip antrian nggih. Nurut antrian mawon. 117. Amalan sedekah ini aku hadiahkan kepada kalian, hati yang senantiasa lapang dan bahagia. Makanya ciri khas orang yang ibadahnya cukup, hati ini tenang. Tapi nek sing murah-murah gampang tersinggung, baperan, sedih susah, perancang masa depan sing belum terjadi wis dipikiri, iku kocak kacik, itu berarti ibadahnya dereng mantap. Amalan sedekah ini wa asudda faqroka, dan hadiah berikutnya aku akan membatas, mendinding antara kalian dengan kefakiran. Tidak ada yang fakir ketika seseorang mau ibadah. Yang janji itu Allah, bukan saya. Kalau cerita nih, orang sering diceritani. Hari Jumat 6 bulan yang lalu saya diminta pengajian Walimatul Urus, walimah nikah di Kecamatan Kutojo, desanya Winurjo. Nomor telepon masih saya simpan, orangnya masih hidup. Jadi sampai pengen takon gitu, kalau paling nomornya. Orang ini Bu, pada waktu saya menjadi penceramah, belum pernah saya melihat ada undangan yang sebanyak itu. Jadi dewek ini Bu masukkan langsung rumahnya. Niku sampai pertigaan gang sing mriku. Terok kabeh. Damel walimah niku. Wong endi ae sing diundang iki. Sampai kula pucuke wong mboten ketingal. Wah, akeh undangan insyaallah. Nah niki nek mboten wong duwe akeh mboten kelakon niku. Akhirnya kula mantun acara niku menyempatkan bertanya. Pak jenengan iki usaha napa Pak? Kok sakit makmur ngeten iki. Saten gropo Ustaz. Rasane ati, mbok saten gropo ae. Sopire. Padahal kan kompetitornya kan banyak ya, saingnya kan banyak. Oke. Nah, saya tanya lagi, Pak, jenengan ngeten iki ya nopo strategi pemasarannya? Terus dia ngomong gini, waduh, bener ngerti Ustaz, pokoknya enten dagangan plus sade ngoten mawon. Wah, ini mulai curiga kula. Berarti ini ilmu perdagangannya cetek saja nih. Saya dalami lagi. Pak jenengan punya karyawan? Enggak ada Ustaz. Wah, ada karyawan kula. Nek kula rekreasi niku 6 bis. Wah, ada. Nah, terus yang apa manajemen sampean noto ngoten niku? Ngeten lho Bu, dalam ilmunya UMKM. Usaha kecil menengah itu, kalau sudah punya anak buah itu harus ngerti goal. Misalnya 1 tahun nanti yang dicapai apa. Nah dari goal itu dipecah lagi menjadi OKR, objektif key result.
Oh 1 tahun bebannya ini, kalau 12 bulan berarti bulan Januari melakukan ini, Februari melakukan ini, targetnya. Di tahun yang berikutnya, akhir tahun ketemu goalnya. Nah nanti kalau sudah dibagi seperti itu, ketemu nanti 1 bulan bebannya ini, berarti 1 minggu bebannya ini. Kalau per hari nanti targetnya sekian. Berarti harus bisa diketahui per jamnya, kalau perusahaannya sudah besar, per jamnya tingkat produktivitasnya bagaimana dan pendapatannya berapa. Itu ada semua harusnya. Nah, itu harus paham dan harus tahu di mana yang lemah. Misalnya gini, ada yang namanya marketing. Marketing itu memberikan informasi kepada masyarakat. Targetnya hanyalah orang tahu dan tertarik. Kalau sales itu targetnya adalah orang beli. Jadi kalau banyak orang yang pengen tahu, tanya-tanya tapi nggak ada yang beli, berarti salesnya yang lemah. Kalau kemudian ada orang yang sudah tertarik, terus beli, maka berikutnya adalah dilihat pelayanannya. Kalau pelayanannya yang lemah, berarti orangnya tidak repeat order, tidak beli lagi. Berarti itu pelayanan atau produknya yang lemah atau buruk. Nah, orang ini nggak ngerti. Wah, berarti bukan rumus dunia ini, dia rumus dunianya lemah. Kalau begitu, mesti rumus langit ini, nggak bisa tidak. Maka saya tanya, Pak, menurut amatan kula, panjenengan mesti duwe amalan. Ini gue nggak isi ya, ini rumah amalan ini kuatir bid'ah. Padahal di zaman Rasulullah itu, sering datang sahabat. Ya Rasulullah, murni ayam fa'uni Allahu bi. Ya Rasulullah, ajarkan saya 1 amalan, itu hal biasa. Misalnya dia itu khawatir amalan apa ini. Maka saya tanya, Pak, jenengan ini punya amalan apa? Sehingga sampai itu duwe wadah kebaikan atau punya wadah hayatan thayyibah, penghidupan yang bukan kalau Ustaz ini mboten riya tangen. Mboten. Kalau yang bertanya saya dan kemudian panjenengan kersa jawab, nanti kalau saya sampaikan ke orang, ditiru oleh orang, panjenengan turu oleh aliran pahala. Wah, ini gue tertarik nanti makanya. Saniki sampean sanjang kan kula amalan sampean no. Nggih, saatnya ten. Kula niki ngaji kan nggih derek rutin. Puap niku kula tekani pengajian pada maghrib pada subuh kula tekani. Cuma kula niku lali ya kula niku. Nah, tapi kula niku sejak muda pernah ngaji saya itu dan itu melekat dalam hidup saya. Sejak muda itu saya mengamalkan tidak berani 1 hari itu sholat kurang dari 50 rakaat. Nah, ini sih gak ngerti dikira wah yang malah nopo ini. Nah, kula langsung paham itu 50 rakaat bukan berarti ngadeg jeger terus ngentekno 50 rakaat. Ayo kita hitung. Orang sholat wajib berapa rakaat? Betul? Kemudian sholat yang mendampingi sholat wajib nawafil qabliyah ba'diyah itu 12. Berarti kita 12. Orangnya sholat berjamaah. Setiap kali datang tahiyatul masjid 2 rakaat. 5 kali berarti kita totalnya. Terus yang ini kelautan sultan 11 rakaat. Itu yang beliau tidak pernah tinggalkan. Kalau lolos tahajudnya, misalnya tahajudnya hanya 2 terus kemudian 3 lalu adzan, maka dia ganti dengan pokoknya dia tidak mau kurang dari 50 sehingga Allah berkenan membuat padanya turun yang namanya hayatan thayyibah, penghidupan yang baik. Artinya ada amalan spesial yang nilainya itu nek di biji menungso misalnya ini sampai biji guru-guru itu 9 ke atas. Sehingga nilai yang bagus itu cukup syarat bagi dia untuk mendapatkan penghidupan yang baik atau hayatan. Makanya kalau ana wong urip kayak biyen kok nguna-ngunu wae. Menurut wong-wong ya urip kok kayak biyen kok minang ini berarti nilai ibadahnya tidak ada yang di atas 6.
atau apalagi 9. Posone nggih ngenteni buka, sing diarep arep buka kapan buka. Salate yo eling-eling blonjo apa masak apa. Kadang ngerancang ilmu nek masak ngene, tak sak ngene, sak ngene. Moro-moro wis tahiyat. Mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis masak pecel ae. Jadi dirancang waktu. Ini jalur biji songo salat apa ngene. Jalur biji salat asar waya udan-udan anak durung mulih. Lah iya hari iki manggon nanti. Ditelepon gak diangkat. Di SMS gak dibalas, mendung-mendung. Malah suwe-suwe wis moro tahiyat. Cari Gusti Allah, niku salat apa investigasi. Terus apa meneh? Wayahe sedekah nggih sedekah isine sedekah kepeksan-kepeksan niku ya. Ini tawari yang wae dia berapa? 17-an. Mari ngono enten tarian maneh tangga loro. Sedekah ya kepeksan-kepeksan. Terus napa maneh? Wis amal-amal ibadahnya itu kalau di total-total mungkin tidak ada yang nilainya spesial. Sehingga dia cocok wis. Maka kalau nilainya yang ngono-ngono ae, maka hidupnya juga yang ngono-ngono. Oh yang janji itu Allah, mana mungkin Allah mengingkari man amila sholihan min dzakarin aw untha fa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan. Jadi kok ana wong mboten pinter, mboten apa-apa, sing penting enten alasan hayatan thayyibah.